Pemirsa, kita berjumpa dalam program event di mana event kali ini dipersembahkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pembinaan pemanfaatan ruang dengan tema Musyawarah Perencanaan Tata Ruang dalam rangka penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 hingga 2042 dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2022 hingga 2027. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono. Nah, pemirsa, seperti apa? Kita simak bersama dalam program event berikut ini. Musyawarah Perencanaan atau Musren Tata Ruang dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, RT RWP Jatim, dan sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang SPPR Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2027 digelar agar seluruh kabupaten kota punya perencanaan yang sesuai dengan perencanaan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab seringkali ada benturan ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat yang dianggap tidak sesuai dengan kabupaten kota. Melalui kegiatan musyawarah perencanaan tata ruang dan dalam rangka penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi atau RT RWP Jawa Timur tahun 2024 sampai 2042 dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang atau SPPR Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2027. Dan pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia memberikan penjelasan secara ringkas mengenai penyelenggaraan acara ini, yaitu yang pertama, maksud dan tujuan kegiatan musyawarah perencanaan tata ruang dalam rangka penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2042 dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2027 adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur serta penyusunan dokumen SPPR daerah dan upaya penyelarasan program utama yang sinkron di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota sehingga dapat menjadi masukan dalam proses Musren Bangda penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Yang kedua, musyawarah perencanaan tata ruang dalam rangka penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan 2042 dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2027 diselenggarakan berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kegiatan pembinaan pemanfaatan ruang pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Peserta musyawarah rencana tata ruang dalam rangka penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi atau RT RWP Jawa Timur tahun 2022 sampai 2042 dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2027 berasal dari organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Timur, instansi vertikal di lingkup Provinsi Jawa Timur dan organisasi perangkat daerah yang membidangi tata ruang di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur dengan seluruh peserta sebanyak 200 orang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami memohon Bapak Sekda Provinsi Jawa Timur, Pak Adi Karyono, berkenan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekda Provinsi Jawa Timur Adi Karyono dalam sambutannya mengatakan sangat penting dilakukan sebuah musyawarah perencanaan seperti ini. Sebab penataan ruang dan juga pemanfaatan lahan bagi kepentingan publik sangat kompleks permasalahannya. Sehingga dengan adanya musyawarah ini, maka akan ada sinkronisasi pembangunan secara menyeluruh. Sementara angka pengangguran terbuka itu turun. Kita turun drastis. Artinya ekonomi mulai bangkit. Walaupun year on year kita mengatakan di bawah nasional. Yang kemarin kita 5,74 di atas nasional. Namun demikian ada sesuatu yang terkait dengan tata ruang. Yang pertama bahwa ternyata yang paling meningkat indikatornya adalah sektor konstruksi itu 6,2%. Artinya teman-teman yang di wilayah kerja Cipta Karya itu memberikan kontribusi yang luar biasa. Kemudian real estate juga meningkat 5,3%, di atas jauh rekan-rekan provinsi lain. Kemudian ini kita lagi melakukan analisis karena memang sekarang kalau kita menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonominya turun, itu justru terbalik dengan bagaimana kondisi real yang sebenarnya, bahwa karena Jawa Timur itu adalah dengan wilayah-wilayah potensi industri pangan, pertanian maka sebetulnya ditopang oleh UMKM. Selama ini Pak Direktur, kita tidak khawatir pasca Covid kita cepat sekali untuk pulih, tumbuh ekonominya, sehingga sektor-sektor lain walaupun terkena tetap akhirnya sektor itu bergerak, dan juga sektor di pemukiman, perumahan juga tetap berkembang. Dan tentunya ini sebentar lagi IKN akan dirilis untuk mungkin perubahan-perubahan, dan 2024 sudah sebagian ASN di sana. Beruntung yang Jawa Timur mungkin tidak ikut ke sana. Tapi kalau memang dipilih nanti minta untuk sumbangan dari Jawa Timur ke IKN, siap-siap saja nanti akan kita pilih mana yang akan ke IKN. Kecuali Pak Bayu karena secara umur sudah nggak bisa Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih. Mohon untuk seluruh data, informasi, isu-isu yang berkembang di lapangan, mohon untuk bisa dijadikan masukan dan tidak ada yang terlewat, sehingga ketika kita menyepakati integrasi tata ruang wilayah ini bisa dengan smooth, tidak ada masalah. Dan kami tidak ingin lagi silakan, pasti teman-teman sudah membawa masukan dari bupati atau wali kotanya, yang salah satunya tolong katanya, bener nggak Pak Mayu? Tolong dalam bikin tata ruang itu jangan terlalu detail, kelihatan sekali lahan mana yang lahan produktif, lahan mana yang punya potensi sumber daya alam yang berharga. Itu membuat kekisruhan teman-teman yang dari luar wilayah, dari Jakarta mengklaim, dan ini sudah semakin banyak ini, makanya ingin cepat kami sudah banyak bertamu ke kami orang-orang pengusaha dari Jakarta, bahwa ini adalah lokasi wilayah yang tepat, padahal belum tentu, kami belum bisa menjawab Jadi sangat penting menjaga sumber daya alam kita dengan tata ruang, demikian juga untuk pemukiman. Dan tentunya kami yakin bahwa apa yang sudah menjadi pengalaman kita di dalam penyusunan RT/RW Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya akan menjadi bekal untuk perbaikan berikutnya, sehingga integrasi tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sampai 2024 ini kan bagian dari revisi, bisa berjalan dengan baik dan memenuhi semua kriteria maupun kepentingan-kepentingan yang nasional. Dan juga penyusunan SPPR sinkronisasi pedoman ini bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi disparitas, tidak ada lagi miskomunikasi antara kabupaten kota dalam menentukan tata ruang dan juga pemanfaatannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat melakukan musyawarah perencanaan, dan dengan ini kegiatan musyawarah perencanaan tata ruang wilayah
Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang atau SPPR Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2027 saya nyatakan dibuka. Dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekda juga mengingatkan kepada seluruh kabupaten kota untuk memberikan masukan dan gagasan agar di kemudian hari tidak ada revisi dari perencanaan tata ruang yang telah disepakati bersama dalam musren ini. Ya, memang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Karya, kita harus menyesuaikan bahwa semua satu peta, satu wilayah, dan kita sudah beberapa tahun ini ada perubahan-perubahan secara kebijakan secara nasional, kemudian isu-isu strategis yang di lapangan, tentunya kita perlu revisi. Nah, musyawarah ini adalah tentunya ingin bersama-sama merencanakan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2024 ini dengan mengadopsi seluruh persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, baik yang berasal dari pusat maupun dari kabupaten kota, sehingga terintegrasi. Yang kedua, kita juga sudah merampungkan ada surat persetujuan dari Menteri Kelautan terkait dengan zona kewilayahan pesisir dan pulau-pulau terluar. Itu juga mengatur bagaimana tata ruang alam laut, ya, dan itu diamanatkan harus terintegrasi dengan tata ruang yang di darat. Oleh karena itu saat ini ya saatnya untuk mengintegrasikan semua dan juga memberikan masukan, ya, menerima masukan dari semua pihak untuk supaya bahwa kita menetapkan tata ruang yang betul-betul bisa mengatur sumber daya alam kita dengan baik. Yang berikutnya kita sinkronkan juga terkait pedoman pemanfaatan tata ruang sampai tahun 2007, sehingga secara konsep kebijakan baik dari RPJMD kabupaten kota, RPJMD provinsi maupun pusat RPJMN itu sinkron. Nah, ini kesempatannya. Saya kira itu untuk mengantisipasi segala sesuatu yang perubahan-perubahan yang terjadi, kita harus menyusun kembali tata ruang dengan baik. Dari 3 cukup bagus. Ya, kami tidak melihat satu persatu, tetapi pasti mempunyai perbedaan-perbedaan karena potensinya berbeda. Yang perlu kita lakukan adalah mensinkronkan antara rencana tata ruang dengan arah kebijakan provinsi dengan arah kebijakan dari kabupaten kota yang mungkin berbeda, ya, orientasi maupun target-target di masing-masing kepala wilayahnya. Nah, kita memetakan satu pintu bahwa ini menyepakati, maka kami dengan menggunakan klaster-klaster ya tadi untuk bisa memotret potensi-potensi dan mempertahankan mana yang bisa dilakukan eksploitasi, mana yang digunakan untuk urusan yang lebih sustainable untuk bisa menjaga kelestarian itu seperti itu. Iya, tentu kita melihat pertama peta bencana, peta potensi rawan bencana dengan indeks resikonya yang sudah berjalan, dan ternyata memang ada perubahan-perubahan. Dengan bencana hidrometeorologi misalnya, kita mulai banyak perubahan nih, yang kemarin tidak bencana di bencana, otomatis maka kita akan menata kembali ruang lahan yang betul-betul tidak beresiko bencana atau terkait dengan bagaimana pemanfaatannya untuk tidak terjadi bencana. Nah, ini yang sebetulnya Jawa Timur sangat dinamis, perubahan-perubahan iklim dan indikator-indikator kebencanaan sangat tinggi, sehingga perlu ditata kembali. Betul bahwa pada akhirnya kita harus menghindarkan diri dari wilayah-wilayah yang memang potensi bencana dan juga yang pernah historinya terjadi bencana, untuk supaya masyarakat bisa melakukan pembangunan, pemukiman dan pertanian yang lebih aman seperti itu. Harapan di dalam perencanaan ini? Ya, ada masukan dari kabupaten kota bahwa kekhawatiran kalau tata ruang wilayah secara provinsi itu dilakukan perubahan akan berbeda dengan tata ruang yang sudah diatur atau dibentuk oleh kabupaten kota yang merasa sudah pas. Tetapi ternyata kan kita juga punya aturan-aturan yang memang harus kita adopt, misalnya kebijakan untuk pelimpahan kewenangan izin-izin pengelolaan SDA itu juga ada di provinsi, maka otomatis kita mensinkronkan dengan bagaimana tata ruang dan yang selama ini dilakukan oleh kabupaten kota, sehingga jangan terjadi tabrakan. Menurut kami ternyata ini adalah wilayah konservasi, menurut mereka ini wilayah yang potensial untuk eksploitasi. Nah, ini yang kadang-kadang, dan juga ketika terlalu terbuka hanya ingin makan zonasi,
mereka juga tidak mau diserbu oleh ya investor, diserbu oleh yang mungkin tidak diinginkan untuk menjaga kelestariannya. Dia akan menjaga itu. Nah, tetapi kami tentunya dengan media ini sekali lagi ingin juga kepentingan kota untuk menjaga kelestarian alamnya, penataan ruangnya juga bisa kami adopsi sehingga kami tidak salah. Kami menggabungkan dan nanti kalau sudah di Jakarta dibahas di pusat itu memang tidak ada lagi kita masukkan tambahan karena itu menjadi fix. Oleh karena itu inilah kesempatannya para kabupaten kota juga bisa memberikan input yang baik yang sesuai dengan keinginannya tapi sesuai dengan regulasi yang ada. Saya kira itu. Dalam musyawarah ini, sebagai pembicara pertama yaitu Uke Muhammad Hussein, Direktur Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas. Dalam paparannya mengangkat tema perwujudan sinkronisasi perencanaan pembangunan spasial dan sektoral beserta rancangan pembangunan untuk Provinsi Jawa Timur. Jadi permasalahan di sini tadi kami sampaikan bahwa rencana tata ruang itu disusun harus ada tujuan normatif besarnya. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Sekda, ada hal-hal yang sifatnya top down yang ditetapkan oleh nasional. Nah, ada ruang yang diisi oleh teman-teman daerah yang itu melalui proses bottom up. Jadi idealnya proses top down dan bottom up itu ketemu di rencana tata ruang. Nah, jadi harusnya itu menjadi acuan. Makanya kita suka bilang ya bahwa rencana tata ruang itu harusnya menjadi panglima. Jadi di depan gitu ya, walaupun dalam prakteknya berdarah-darah nih. Makanya salah satu tema menariknya tadi sinkronisasi kesesuaian antara rencana spasial, sektor dengan penganggarannya, jadi semuanya. Nah, ini kedudukan RT/RW di dalam dokumen rencana yang sifatnya pembangunan ya, yang narasi, yang spasial sama narasi, RT/RW nasional, RT/RW daerah, yang kalau itu menjadi RPJMN, RKP, RKPD, yang ujungnya jadi Renstra dan Renja SKPD. Ini mirip, tapi lebih jauh lagi ke KUA sama PPAS sebelum dia menjadi APBD. Kebayang nggak kalau tadi, makanya walaupun ujungnya nanti sebetulnya untuk menjawab judul itu di slide akhir, tapi ada perlu pengantar slide depan. Kebayang kalau kita udah sepakat, teman-teman IAP pasti tahu, teman-teman tata ruang juga, konflik of interest, berebut ruang itu ada yang diselesaikan dalam 1 tahun, hitungannya lumayan cepat 1 tahun ya, lumayan cepat. Ada yang 4 tahun ya, ada yang lebih 5 tahun. Saking lamanya akhirnya diputuskan oleh pimpinan harus begini langsung ya, tiba-tiba 2 tahun kemudian punya permasalahan hukum. Nah, kita udah punya pengalaman seperti itu, jadi mau hati-hati. Artinya kesepakatan itu harus benar-benar dijaga supaya yang tadi normatif besarnya itu tetap tercapai. Pembicara selanjutnya yaitu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Edison Siagian. Dilihat Ibu Bapak semua, jelas bahwa ada momentum yang perlu kita manfaatkan di tahun 2024 ini. Momentum itu adalah pemilihan serentak. Ada presiden, ada DPR atau DPRD, ada kepala daerah. Mulai Februari 2024 sudah dilakukan pemilihan terhadap DPR dan DPRD. Bulan Oktober dilantik. Presiden juga akan dilantik bulan Oktober 2024. Lalu Pilkada 2024 bulan November. Apa yang terjadi di sini Bu Bapak adalah RPJMN baru, RPJPD baru, RPJMD baru. Nah, maksud kami adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum ini, termasuk Jawa Timur ya.
Kalau konteks yang sekarang, saya pikir termasuk Jawa Timur. Bagaimana nanti RPJPD, RPJMD yang disusun itu berpedoman kepada tata ruang RT/RW. Tadi Pak Uke menyampaikan Panglima gitu ya. Saya pikir di semua pengaturan hal-hal yang terkait rencana pembangunan harus berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah, bukan sebaliknya. Itu yang yang kami cermati di dalam pengaturan-pengaturan, termasuk Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD harus berpedoman kepada RT/RW, itu jelas. Indikasi program yang ada di RT/RW itu bagaimana bisa diterjemahkan atau masuk ke dalam RPJMD dan RPJPD. Karena yang kami periksa, kenapa kurang selaras, tidak selaras, itu tidak cocok Bapak. RPJPD, RPJMD, dan RT/RW-nya. Di indikasi programnya tidak kelihatan. Nah, oleh sebab itu, indikasi program ini juga nanti, ketika nanti masuk ke RPJPD, RPJMD, kalau untuk bisa diuangkan dalam APBD, maka dia harus mengikuti pola nomenklatur kodifikasi program kegiatan yang ada. Sehingga itu bisa diterjemahkan menjadi kodifikasi nantinya di dalam APBD. Nah, hal-hal ini yang perlu kita cermati di dalam masa momentum penyelarasan ini, Bu Bapak. Harapannya 2025 ke depan itu serentak RPJMN, RPJPD, RPJMD. RT/RW tentunya sudah mendukung di bawahnya atau di belakangnya. Pembicara yang tak kalah penting yaitu Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Wilayah 1 Kementerian ATR BPN Nuki Harniati. Dalam penyelenggaraan penataan ruang ini tentunya berangkat dari aspek-aspek terkait dengan pengaturan, kemudian terkait dengan pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, nanti mungkin di sini akan terlihat di mana posisi atau positioning dari rencana tata ruang wilayah provinsi itu dengan SPPR. Nah, memang penyelenggaraan penataan ruang ini dikemas 4P ini ya istilahnya, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, atau kita biasanya menyebutkannya Turbin Lakwas gitu ya. Karena memang untuk melaksanakan penataan ruang ini tentunya diperlukan adanya norma standar prosedur gitu ya, untuk bagaimana melaksanakan penyusunan perencanaan, bagaimana melaksanakan pemanfaatan, bagaimana melaksanakan pengendalian, dan juga bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi pengaturan ini adalah upaya membentuk landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Nah, ini tertuangnya dengan berbagai aturan, baik itu dari PP, kemudian sampai peraturan-peraturan menteri. Ini sudah cukup banyak Bapak Ibu ya, dari UCK, PP 21 ini sudah cukup banyak peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memang medomani gitu ya, memberikan pedoman terhadap seluruh pelaksanaan ini. Namun ada juga pembicara lain yaitu dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATP BPR. Tampil sebagai pembicara pamungkas yaitu Eko Budi Santoso dari Institut Teknologi 10 November Surabaya yang memberikan kesimpulan serta memberikan draft dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2023-2028. Kemudian juga prosedurnya seperti apa di dalam penyusunan SPPR dan tantangan di dalam penyusunan SPPR itu seperti apa ya. Jadi memang selama ini
Bapak Ibu sekalian di daerah lebih banyak berkutat pada persoalan bagaimana merencanakan tata ruang. Di dalam pemanfaatan ruang belum banyak disentuh ya. Apalagi ya kemudian ada KKPR. Mungkin KKPR lebih dikenal lebih dahulu dibandingkan SPPR di sini. Sehingga tidak banyak daerah yang sudah menyusun SPPR ya. Jawa Timur ini termasuk pionir ya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Tesi itu SPPR disusun setelah penetapan RT/RW ya. Nah ini Jawa Timur selangkah lebih maju ya, yaitu paralel antara penyusunan SPPR dan rencana tata ruangnya, sehingga ini juga menjadi hal yang saling mengoreksi ya apa-apa yang kemudian menjadi dinamika. Nah tadi sudah dijelaskan mengenai hakikat penyusunan SPPR, yaitu bagaimana mensinkronkan rencana tata ruang dan rencana pembangunan ya. Rencana tata ruang sendiri seringkali begitu kita menyusun rencana pembangunan daerah itu diabaikan. Mungkin rencana tata ruang lebih banyak digunakan di dalam proses perizinan, yaitu untuk melihat di mana lokasi ya, kegiatan yang direncanakan ya. Sedangkan ada hal yang penting ya ketika kita menyusun rencana tata ruang adalah indikasi program utama ya. Indikasi program utama di sinilah kita sebetulnya harus punya strategi bagaimana indikasi program utama itu nanti ada jaminan bahwa akan terlaksana. Juga ada jaminan sinkronisasi dengan rencana pembangunan maupun rencana-rencana sektor. Ya. Jadi selama ini kita memang acuannya selain rencana tata ruang adalah rencana pembangunan. Tapi jangan lupa juga bahwa banyak daerah yang memiliki rencana-rencana sektor, ya. Misalkan di bidang cipta karya itu yang namanya rencana induk sistem itu cukup banyak. Rencana RISPAM, rencana induk sistem penyediaan air minum, RISPAL, ya, rencana induk sistem pengolahan limbah dan sebagainya. Nah, juga masih banyak rencana-rencana yang dibuat oleh sektor, dan itu bagaimana kita kemudian mensinkronkan dengan rencana tata ruang. Ya. Program utama di dalam rencana tata ruang dengan program-program yang ada di rencana pembangunan atau di RPJMD. Ya. Kemudian nanti ada proses analisa sinkronisasi, ya. Nah, mana program-program yang sudah sinkron, baik dari sisi fungsi, kemudian lokasi maupun waktu. Nah, mana yang belum, ya. Bisa saja fungsinya sudah sinkron, tapi lokasinya belum, ya. Atau fungsi lokasi sudah sinkron tapi waktunya belum sinkron. Nah, ini yang coba dilakukan analisa, ya. Nah, pada tahap keempat itulah yang kemudian nanti muncul berupa rumusan rencana terpadu, ya, program pemanfaatan ruang. Nah, ya, yaitu peta-peta yang menunjukkan program-program apa saja yang mendapatkan prioritas utama. Nah, prioritas utama artinya tingkat sinkronisasinya tinggi, ya. Nah, tidak berarti bahwa yang tingkat sinkronisasinya rendah itu kemudian tidak diprioritaskan. Mungkin ada informasi-informasi yang masih kurang, sehingga di sini ada kemungkinan untuk melakukan verifikasi ulang, ya, sehingga nanti ada kejelasan baik mengenai fungsi, lokasi maupun waktu. Karena ada
identifikasi arahan spasial, memang sebaiknya identifikasi arahan spasial itu dilakukan ketika RT RW sudah diperdakan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Tesi tadi, ya. Kemudian tentunya dengan masing-masing sudah diperdakan, baik rencana tata ruang maupun rencana pembangunan. Nah, ini lebih ya, masing-masing sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga kita lebih mudah, ya, untuk membandingkannya, ya. Kemudian di sini melakukan analisis dari keduanya seperti apa, dan kemudian terakhir rencana terpadu, ya, yang menggabungkan keduanya. Nah, ini proses-proses yang dilalui. Memang kalau kita lihat, ya, kodifikasi, ya, nomenklatur itu juga agak berbeda. Ini yang kadang-kadang di awal cukup menyulitkan, karena juga yang disebut di dalam rencana tata ruang adalah indikasi program utama, sehingga nomenklaturnya juga masih umum, ya, belum secara spesifik, ya. Nah, ini kemudian juga kita lakukan identifikasi berdasarkan rencana tata ruang, ya, mana-mana saja wilayah yang atau kawasan yang kita ingin dorong pengembangannya ke depan, khususnya 5 tahun ke depan, karena ini berkaitan juga dengan rencana pembangunan 5 tahun, sehingga perlu kita identifikasi wilayah kawasan-kawasan mana saja yang didorong maupun dikendalikan di sini, ya. Nah, ini kemudian semua disajikan dalam bentuk matriks, ya, untuk menunjukkan area atau kawasan, ya, kawasan mana yang kita maksud tadi, ya. Nah, ini tentunya berdasarkan beberapa landasan hukum yang ada, baik RT RW yang sudah diperdakan, kemudian di sini karena ada Perpres 80 itu juga kita gunakan sebagai rujukan, ya. Kemudian rencana-rencana strategis nasional juga menjadi bagian atau pertimbangan di dalam menetapkan apa saja arahan spasial. Ya, ini adalah memang ada proses yang cukup rumit di sini, karena nomenklatur yang kita gunakan di dalam menyusun indikasi program utama, ya, berdasarkan Permen ATR 13 tahun 2021 itu berbeda dengan nomenklaturnya Permendagri 90 tahun 2019. Ya, Permendagri 90 tahun 2019 itu lebih rinci, jadi ada ininya, ya, jumlah digitnya, kodenya, ya. Nah, semakin rinci. Nah, inilah yang coba kita cari kesesuaiannya, ya, sehingga apa maksud dari masing-masing ini bisa lebih clear lagi, ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sinkronisasi nomenklatur program maupun kegiatan. Karena di dalam RT RW tidak mengatur sampai kegiatan, ya. Di Permendagri 90 itu mengatur sampai kegiatan, bahkan sub kegiatan. Nah, ini yang juga jadi PR kita, bagaimana menyandingkan dua nomenklatur yang berbeda. Nah, ini kemudian dari hasil penyepakatan, ya, tadi setelah kita lakukan proses penyandingan dua nomenklatur yang berbeda berkaitan dengan program, kita kemudian melakukan FGD untuk menyepakati apakah memang program-programnya sudah sesuai, ya, dari hasil penyandingan itu, ya. Karena ini yang kemudian nantinya kita gunakan sebagai rujukan untuk proses tahap ketiga dan tahap keempat, ya. Ini didapatkan dari proses sekitar 876
program, ini nomor cantik ini, mudah diingat, 876 program ya. Jadi cukup banyak jumlah program, tapi kalau kita bicara program ya, turunannya masih ada kegiatan. Jadi tentunya kegiatannya bisa ribuan. Jumlah programnya saja 876, kegiatannya tentu akan lebih banyak lagi. Nah, ini kemudian matriks 2 yang diminta ya untuk di mana saja ya program-program tersebut ya. Nah, kemudian ini kita matriks 2 sintesakan di sini ya. Apa saja program-program tersebut, di mana program tersebut itu nanti akan dikembangkan ya. Tentunya yang sudah sesuai baik dari sisi tata ruang, rencana tata ruang maupun rencana pembangunan di sini ya. Nah, kita menggunakan nomenklatur yang ada di Permendagri 90 untuk melihat apa sih sebetulnya kegiatan yang direncanakan pada kawasan-kawasan tersebut ya. Ini adalah proses langkah ketiga, adalah proses sinkronisasi ya untuk pemanfaatan ruang jangka menengah. Lanjut. Nah, di sini kita membuat semacam matriks ya untuk melihat ya mana yang sinkron antara satu program dengan program yang lain ya, mana yang saling mendukung, mana yang tidak ya. Ini kita coba untuk buatkan matriks, sehingga dari matriks tersebut kita akan mendapatkan nilai ya dari program-program yang sudah kita list ya, yang jumlahnya cukup banyak tadi, 876 program kita buat matriks seperti ini, sehingga prosesnya juga cukup panjang ya. Nah, dari situ matriks 3 dan 4 kemudian kita bisa melihat bagaimana sinkronisasi, ada sinkronisasi intrasektor ya dan sinkronisasi antar sektor ya. Jadi sinkronisasi intrasektor itu misalkan sektor bina marga dengan sektor bina marga, sesama bina marga. Nah, sedangkan antar sektor misalkan antara sektor bina marga dengan sektor sumber daya air. Nah, bisa saja. Atau sektor bina marga dengan sektor cipta karya. Ya. Ini juga bisa kita lakukan melalui matriks 3 dan 4 untuk melihat sinkronisasinya seperti apa. Kita lihat ya, kita di mana lokasinya seperti apa ya, kesesuaiannya. Ini adalah kemudian muncul matriks ya, sinkronisasi program ya, sehingga kita bisa melihat seberapa banyak program-program yang sudah diteliti itu memiliki tingkat sinkronisasi yang tinggi ya. Kemudian mana yang kita klasifikasikan tingkat sinkronisasi sedang maupun sinkronisasinya rendah. Ini yang kita coba untuk matrikan di matrik 4 ya. Nah, ini adalah ya penjumlahan. Penjumlahan ini adalah merupakan hasil matriks ya 3A, 3B dan 4, yaitu penjumlahan antara sinkronisasi dari sisi fungsi, sinkronisasi dari sisi lokasi, dan sinkronisasi dari sisi waktu. Jadi ini yang coba kita gabungkan, agregat dari fungsi, lokasi, dan waktu. Nah, nanti akan keluar nilai untuk kita tentukan mana yang masuk kategori tinggi, sedang maupun rendah.
disinilah yang nantinya kita tahu, misalkan di sini preservasi jalan, ya, itu kira-kira lokasinya di mana yang masuk prioritas tinggi, ya. Ya mungkin sama-sama namanya preservasi jalan, tapi masing-masing ruas, ya, itu memiliki tingkat prioritas atau tingkat sinkronisasi yang berbeda di sini. Muncul yang kita sebut baru di matrik 5, inilah yang kita sebut SPPR jangka menengah. Ya, jadi di sini mewadahi program-program yang sudah kita sinkronkan untuk pelaksanaan selama 5 tahun. Ya, jadi memang rencana tata ruang kita susun ya 20 tahun. Tapi SPPR yang kita gunakan itu adalah 5 tahun. Jadi yang digunakan acuan adalah indikasi program utama yang tahap 1 yang 5 tahun ini, ya, karena itu yang akan kita coba untuk jabarkan lebih detail, ya, agar bisa sinkron dengan rencana pembangunan. Dan ini kemudian kita coba masukkan verifikasi akhir sehingga di sini muncul, ya, mana saja yang masuk kriteria program yang sinkronisasi tinggi, sedang dan rendah. Ini bisa kita gambarkan di dalam peta sehingga memudahkan kita nantinya untuk melakukan verifikasi rencana-rencana pembangunan ke depan. Nah, ini adalah kita coba untuk pemetaan hasil sinkronisasi per kawasan. Jadi tadi di awal ada gambaran mengenai rencana pembangunan kawasan GKS, kawasan Bromo Tengger Semeru. Nah, ini masing-masing per kawasan coba disinkronkan apa yang akan dilakukan di kawasan GKS selama 5 tahun ke depan yang memiliki tingkat sinkronisasi tinggi, ya. Di sini sudah digambarkan programnya apa saja. Nah, ini untuk keseluruhan Jawa Timur, ya, sudah tergambarkan, ya. Kami berusaha untuk menyajikan keseluruhan Jawa Timur maupun juga per kawasan, sehingga nantinya memudahkan ketika kita ingin mencoba untuk menelaah kawasan Selingkar Wilis untuk 5 tahun ke depan, apa saja di sini program-program yang memiliki tingkat sinkronisasi tinggi, ya, itu bisa kita lihat. Ini untuk wilayah Lumajang, ya, Jember, Lumajang, Probolinggo, ya, ini juga wilayah BTS, ya. Ini untuk wilayah Malang, ya. Ini wilayah Ijen, ya, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso. Ini wilayah Madura, Sumeneb dan Kepulauan, ya, juga sudah teridentifikasi untuk program 5 tahunan. Ya, ini adalah dasar kami untuk menetapkan mana kawasan yang didorong, mana yang dikendalikan. Ya, ini yang tadinya sebagai dasar untuk penentuan di tahap pertama. Nah, ini, ya, jadi kita bisa lihat di mana, karena tidak semua kawasan itu selama 5 tahun akan mendapatkan fokus yang sama. Ya, ada titik-titik tertentu atau area-area tertentu yang perlu mendapatkan penekanan lebih. Ya, lanjut. Nah, ini adalah ya, tentunya di sini, ya, apa program yang akan masuk pada wilayah-wilayah ini yang kita sudah tandai sebagai kawasan yang didorong, ya. Lanjut. Nah, itulah yang sudah dilakukan sehingga dengan tersusunnya SPPR 5 tahunan ini nantinya kita bisa mengkaji kembali, ya, menilai kenapa yang rendah, apa yang belum sesuai,
ya, itu bisa dilakukan kajian kembali. Kemudian juga karena sudah memiliki SPPR 5 tahun, memudahkan kita ketika menyusun SPPR setiap tahun, dan ini nanti bisa menjadi bagian dari proses penyusunan RKPD. Jadi SPPR tahunan dengan RKPD itu bisa kita sinkronkan. Kemudian yang berikutnya juga nantinya memudahkan kita untuk melihat bagaimana hubungan antar satu sektor dengan sektor yang lain, ya. Ya pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama pembinaan pemanfaatan ruang dengan tema Musyawarah Perencanaan Tata Ruang dalam rangka penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 hingga 2042 dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2022 hingga 2027. Tentunya pemirsa, kebijakan yang sinkron dalam hal tata ruang baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan di sebuah wilayah. Dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program event yang kali ini dipersembahkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.